Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Muhammad Idris Effendi, biasa dipanggil Kak Idris. Saya dari Lacana Dr. Tomo R.A. Kartini, UKM Gerakan Pramuka, Universitas Negeri Malang. Baik kakak-kakak, di sini saya akan membawakan sebuah kajian sedikit mengenai perbedaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2013 dan 2018. Nah, bisa dilihat ini merupakan perbedaan dari halaman sampulnya ya, bahwa sebelah kiri itu yang tahun 2013 dan sebelah kanan itu yang 2018. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini merupakan salah satu aturan dasar kepramukaan yang merupakan hasil dari keputusan musyawarah nasional Gerakan Pramuka atau yang disingkat dengan MUNAS. Nah, jadi yang lama itu pada tahun MUNAS tahun 2013 dan yang baru itu merupakan MUNAS tahun 2018. Kita lihat perbedaan yang pertama, yaitu pada bab 1 anggaran dasar Gerakan Pramuka bab 1. Kita lihat di samping sebelah kiri itu ada ADART 2013. Nah, di situ bab 1 disebutkan nama, status, tempat, waktu, dan hari pramuka. Nah, pada pasal 1 ini terdiri dari 5 ayat. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4 ayat. Kemudian di ADART 2018 itu bab 1 disebutkan nama, status, tempat, dan hari pramuka. Jadi menghilangkan waktu ya. Kemudian pasalnya, pasal 1 itu hanya 4 ayat saja. Jadi perbedaannya di 2013 itu ada ayat 4 yang menjelaskan Gerakan Pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi pada tahun ADART 2013 itu memang urutannya sangat bisa dikatakan tidak runtut. Jadi seharusnya Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 itu merupakan payung hukum kita. Nah, itu paling atas sendiri. Nah, kemudian Kepres ini merupakan sejarah asal-usul Gerakan Pramuka di Indonesia. Nah, jadi ini memang Kepres itu dasarnya yang paling bawah ya, sejarahnya paling awal. Nah, kemudian Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 ini yang menjadi payung hukum Gerakan Pramuka. Nah, jadi pada tahun ADART tahun 2018 ini dihapuskan ya pasal 1 ayat 4. Jadi ada 4 ayat, satu organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. Nah, kemudian 2 ini baru mencakup payung hukum Gerakan Pramuka, yaitu Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010. Kemudian selanjutnya tempat Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hari Pramuka tetap Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya kita lihat di anggaran dasar pada bab 4. Nah, di sini bab 4 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan. Perbedaannya itu hanya di bagian ke-1 ya, Nih, kalau di ADART 2013 itu dimulai dengan nilai prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramuka. Nah,
Namun ketika di ADART 2018 yang terbaru itu ditambahkan pendidikan ya. Jadi bagian ke-1 itu ditambahkan pendidikan, baru nilai, baru prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan serta metode pramuka. Nah, jadi pasal 7 di ADART 2013 itu langsung nilai kepramukaan mencakup itu. Kemudian di perbedaannya di ADART 2018 itu pasal 7 itu ditambah dengan pendidikan kepramukaan. Ya, yang menjelaskan pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengawalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, di bawahnya itu dilanjutkan pasal 8 nilai-nilai kepramukaan. Kemudian pada bagian ketiga ini tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Nah, ini pada ADART 2013 tentang pasal-pasal yang menjelaskan peserta didik itu hanya ada 2 ayat. Hanya ada 2 ayat. Itu pasal ayat pertama, peserta didik adalah warga negara yang berusia 7 sampai 25 tahun. Ya. Kemudian ayat kedua, peserta didik terdiri dari A. Pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, di sini letak perbedaannya dengan ADART yang 2018 itu ditambahkan 1 ayat. Ya, 1 ayat yaitu ayat ketiga yang menyebutkan bahwa untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga. Nah, di sini perbedaannya pada pasal yang menjelaskan peserta didik. Jadi sesuai dengan pasal ini untuk anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun atau belum 7 tahun itu dapat ditampung dalam kelompok pembinaan prasiaga. Seperti itu. Kemudian perbedaan selanjutnya pada pasal 17 ya. Ini masih anggaran dasar ya. Pada anggaran dasar anggaran rumah tangga 2013 AD ART 2013 itu pasal 17 yang menjelaskan kurikulum itu terdapat 2 ayat. Ya, 2 ayat. Ayat pertama, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian peserta didik. Nah, dan ayat kedua, kurikulum pendidikan kepramukaan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi standar. Nah, kemudian di anggaran dasar anggaran rumah tangga 2018 itu pasal mengenai kurikulum itu dirubah menjadi 1 ayat saja, cuman penjabarannya itu lebih spesifik atau lebih jelas ya. Jadi pasal anggaran dasar 2018 yang menjelaskan kurikulum itu kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. A. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas syarat kecakapan umum atau SKU, syarat kecakapan khusus atau SKK, dan syarat pramuka Garuda SPG ya. Yang hal tersebut disesuaikan dengan jenjang dan satuan karya. Kemudian poin B, kurikulum untuk anggota dewasa itu terdiri dari kursus, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Jadi perbedaannya pasal yang menjelaskan kurikulum di anggaran dasar 2013 dengan anggaran dasar yang baru itu hanya jumlah ayatnya itu
ubah dan penjelasan penjabaran di dalamnya itu lebih dispesifikkan. Ya. Nah, kemudian ini pada bagian keempat, satuan pendidikan kepramukaan. Jadi pada anggaran dasar 2013 itu satuan pendidikannya terdiri dari tiga. Yang pertama itu gugus depan, satuan karya pramuka atau disingkat SAKA. Yang ketiga itu pusat pendidikan dan pelatihan atau disingkat Pusdiklat. Nah, pada ADART 2018 itu satuan karya tidak masuk di satuan pendidikan kepramukaan. Nah, karena kenapa? Satuan karya itu merupakan organisasi pendukung, pendukung hasil dari kerjasama gerakan pramuka dengan lembaga lain, ya, seperti SAKA, Satuan Karya Wirakartika, yaitu hasil kerjasama gerakan pramuka dengan KASAD, KSAD atau TNI Angkatan Darat. Kemudian ada SAKA Bayangkara, merupakan hasil kerjasama dari gerakan pramuka dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian seperti SAKA Kencana, keluarga berencana, di sini hasil kerjasama dari gerakan pramuka dengan lembaga BKKBN atau Badan Keluarga Berencana ini. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya ini ya pasal yang menjelaskan tentang satuan karya pramuka. Nah, di ADART 2013 itu satuan karyanya dijelaskan 2 ayat saja, ya. Satuan karya pramuka disingkat SAKA sebagai organisasi pendukung di tingkat kuartir, dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan SAKA. Ya, ayat kedua, pimpinan SAKA adalah bagian integral dari kuartir. Di sini integral merupakan hasil dari kolaborasi gerakan pramuka dengan lembaga lain. Kemudian pada ADART 2018 itu pasal mengenai satuan karya pramuka itu ditambahkan ayatnya, ya, menjadi 5 ayat, 1 sampai 5 ayat. Nah, ditambahkan untuk ayat 2, ya, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut pada ayat 1, satuan karya pramuka mendirikan pangkalan di kuartir ranting, ya, di kuartir ranting atau sekecamatan, ya. Satuan karya pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh Pamong SAKA. Nah, satuan karya pramuka di tingkat kuartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan SAKA. Nah, ini yang ada di anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Jadi tadi di atas adalah anggaran dasar, di sini adalah anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga ini penjabarannya lebih spesifik, lebih luas, dan lebih terperinci. Ya, jadi kita lihat perbedaan, ya. Mulai dari bab 1 dulu, bab 1 yang menjelaskan tentang nama dan tempat. Ya. Kalau di ART anggaran rumah tangga tahun 2013. Kalau yang di 2018 apa? Ya, jadi bab 1 itu mencakup nama, status, tempat, dan hari pramuka. Pasalnya pun juga berbeda. Jadi ketika di tahun 2013 itu pasalnya itu hanya ada dua pasal. Pasal 1 nama dan pasal 2 yaitu tempat. Kemudian di anggaran rumah tangga yang 2018 yang baru itu ada 4 pasal, ya. Pasal pertama itu menjelaskan tentang nama, kemudian pasal kedua itu tempat, dan pasal keempat itu hari pramuka. Jadi
anggaran dasar anggaran rumah tangga ya dari pembaruan dari 2013 ke 18 ini memang diperbarui dari segi runtutnya atau urutan ya. Jadi untuk nama pada yang ADART 2013 itu organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Nah, 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, undang-undang ini yang tadi saya jelaskan adalah sebagai payung hukum kita Gerakan Pramuka. Nah, kemudian baru Gerakan Pramuka ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia bernomor 238 tahun 1961. Nah, ini yang diubah di anggaran dasar rumah tangga 2018 yaitu urutannya. Jadi pasal 1 yaitu menjelaskan tentang nama. Nama Gerakan Pramuka ini dulu sejarahnya ditetapkan dengan keputusan Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Nah, baru ditambah juga ayat menjelaskan kepanjangan dari Gerakan Pramuka adalah Gerakan Praja Muda Karana, yaitu, nah ini yang harus kita tahu semua, yaitu Gerakan Rakyat Muda yang Suka Berkarya. Kemudian pasal 2 itu menjelaskan Gerakan Pramuka dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010. Nah, ini tentang statusnya kita, status badan hukum Gerakan Pramuka sekarang ya, pakai Undang-Undang nomor 12, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010. Ini yang paling kuat dasar hukum kita. Kemudian tempat dan hari pramuka ini tetap. Nah, ada perbedaan lagi ya terkait anggaran rumah tangga pada tahun 2013 itu istilahnya dasar dharma saja. Kode moral ini saya cuplik dari kode kehormatan bagi pramuka penegak, pramuka pandega dan anggota dewasa. Janji komitmen tetap Trisatya sama. Kemudian pada 2013 itu hanya perbedaan di redaksinya ya. Ketentuan moral adalah Dharma Pramuka. Ketentuan moral adalah Dharma Pramuka. Itu bunyi dari anggaran dasar rumah tangga, anggaran rumah tangga 2013. Nah, yang 2018 itu bunyinya gimana? Bunyinya ketentuan moral yang disebut dasar dharma. Nah, jadi pada yang lama itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan dulu jumlahnya. Ya. Ketentuan moral adalah Dharma Pramuka. Selanjutnya disebut dasar dharma, baru disebutkan jumlahnya dasar 10. Nah, kalau di yang terbaru itu ketentuan moral yang disebut dasar dharma, selanjutnya berbunyi dasar dharma pramuka. Nah, itu bedanya. Hanya di perbedaan penyusunan pola kalimatnya saja. Selain beberapa perubahan tersebut, perubahan lainnya adalah terkait redaksional dan susunan pasal-pasal yang disesuaikan. Jadi ADART baru maupun yang lama itu perubahannya secara umum hanya pada urutan-urutannya, urutan dan ditambah dengan pasal-pasal yang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Baik, itu saja kajian sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak semua, baik dari golongan penegak, pandega maupun anggota dewasa. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan ke orang lain.
Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.